Kalau kami gini Mas, memberikan pelayanan terbaik buat teman-teman mahasiswa. Oh itu imbalan dari kamu bayar mahal, fasilitasnya oke gitu. Padahal bayarnya nggak mahal Mas. Kan kita bisa cari dari tempat lain. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut Ya, Kepala Suku Mojo. Dan di siang ini kami sowan ke salah satu universitas terbesar di Yogyakarta dan ternama, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan menemui salah satu dosen sekaligus ketua jurusan komunikasi fakultasnya Visipol ya Mas ya? Visipol Mas, seperti Visipol, UGM. Seperti UGM ya. Politik namingnya seperti UGM. Oh ya. Lainnya Visipol. Visip, kita Visipol. Oh iya, Seperti iya, UGM. iya. Jadi niru UGM. Nah, benchmarking mungkin. Oh. Mas Fajar Junaidi. Halo Mas. Halo Mas Putut, Aduh. terima kasih sudah datang ke sini. Saya malu ya kalau dibilang sowan itu. Kenapa Mas? Kayaknya kayak saya kiai aja disowani. Di Muhammadiyah nggak ada ya tradisi sowan. Tradisinya silaturahmi. Betul, betul. Meskipun kami sering sowan ketika saya jadi kajur, yang saya lakukan pertama adalah sowan ke teman-teman akademisi dan industri yang ada di Jogja maupun di kota-kota lain, gitu Mas. Oh, oke. Mas Fajar Junaidi ini komplit, paket komplit. Ya, saya kira Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beruntung lah punya dosen yang luar biasa kayak Mas Fajar ini. Ada yang sorry ya, ini manggilnya macam-macam. Ada yang Mas Fajar Jun, Mas Fajar, ada yang Mas Jun. Saya enaknya manggil apa nih? Mas Jun aja Mas Putut. Mas Jun ya. Karena nama Fajar itu kan seperti nama Agus, apalagi ya? Endan, Ali, nama yang banyak lah, Joko. Iya, Gitu. iya, iya. Putut juga mungkin banyak juga. Oh enggak lah. Di sini ada satu Putut. Oh ya, Mas Jun. Oke. Mas Jun ini paket komplit karena beliau adalah selain pengajar, penulis buku yang cukup banyak. Sudah ada berapa buku Mas sekarang? Nggak ngitung Mas saya Mas. Kayaknya kalau 10 lebih ya. Iya, lebih. Apalagi kalau Apalagi jurnal. apalagi nulisnya kolaborasi gitu. Apalagi kolaborasi. Sekaligus peneliti, banyak juga penelitian beliau. Dan termasuk pengamat sekaligus penulis sepak bola. Terlihat dari sini banyak jersey. Yang belum ada AS Roma. Saya nggak ada masalah karena terlihat Dan eksklusif kan. Yang nggak ada kok MU gitu loh. Padahal Mas Jun ini terkenal fans MU. Kenapa Mas? Malu dengan Ole atau? Kalau saya sih jujur aja sekarang ini malu dengan Ole. Tidak layak lah sesosok Ole itu saat ini di MU dengan kondisi seperti ini loh Mas. Dengan skuad seperti ini. Semalam dengan Atalanta imbang. Apalagi kemarin dengan Liverpool. Kalau semalam dengan Atalanta imbang itu menurut saya bukan karena MU jelek. Memang Atalanta lagi bagus-bagus. Iya. Kebetulan saya selain MU suka Inter Milan ya. Nggak ada juga. Dan nggak ada. Memang saya lebih suka tim-tim lokal. Tim-tim lokal. Yang saya kumpulkan tim lokal. Dan ini jujur ya. Ini yang ngasih teman-teman mahasiswa sebagian. Oke. Karena itu dikasih teman mahasiswa, saya jelas akotnya. Ini dipasang saja, kita nikmati bareng-bareng. Betul. Ya kan? Nanti kalau diambil sendiri, kayak apa ya? Gratifikasi. Betul. Wah, menarik betul. Ini. Ya, meskipun mahasiswa, terutama alumni ya, mereka bilang, "Loh Mas, ketika saya kuliah itu sering ditraktir kopi oleh Mas Jun loh di kantin." Ya kan? Ya sering diajak ngobrol, ceritanya saya bilang, ya nggak apa-apa, ini kan kita nikmati bersama. Siapa tahu nanti kita buat mini museum di kampus kita. Kebetulan ini Mas Putut, saya sekarang diminta bantu klubnya UMY, namanya HW, Hizbul Waton. Oh, oke. Itu sekaligus pramukanya Muhammadiyah ya? Betul. Nah, Hizbul Waton. Jersey terbarunya kami kolaborasi dengan Bawah Skor, Mas Dimas. Mengapa kami pilih dengan Bawah Skor? Sederhana, UMKM. Menghidupkan UMKM, menghidupkan jejaring, menghidupkan pertemanan. Oke, kita sudah mengadakan pre-order, kemudian pemotretan pemainnya itu kita buat ya etok-etok standar Liga 1 di lab fotografi ilmu komunikasi. Oke. Dan kita punya lapangan. Dengan segala hormat ya, klub Liga 1 aja belum punya lapangan. Belum tentu punya lapangan. Kami punya lapangan, kami punya rumah sakit.
Tahu Mas. Udah Ya kan? jangan diteruskan kesombongannya. Sebentar, saya cuma tanya. Lapangannya ini standar lapangan sepak bola? Kalau secara ukuran dan ada maksudnya rumput, gini, UGM juga punya. betul. Tapi itu kan bukan standar lapangan sepak bola. Betul. Nah, kalau UMY At least dipakai untuk Liga 2 standar. Oke. Cuman kami berencana mau kemarin Pak Wakil Rektor sempat menyampaikan untuk membangun lapangan baru, mungkin di tempat lain yang lebih representatif. Gagasannya kami memang sedang membangun akademi sepak bola Mas di kampus. Oh ya. Ya, jadi mimpi kami adalah kami sedang menyiapkan buku kurikulum untuk pembinaan sepak bola. Kita mulai dari bukan HWFC ya, tapi PSHW UMY. Karena tahun ini ada 3 HW Mas. Jangan salah nih. Iya, jangan salah. Oke, Ya kan? apa HW? Ada HW di UMY, Hizbul Waton UMY, Hizbul Waton Ponorogo, sama-sama Liga 3. Hizbul Waton Ponorogo, Jawa Jadi Timur. kesebelasan yang Kelola oleh Muhammadiyah Ponorogo. Betul. Oke. Satu lagi yang Liga 2 oleh PWM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Jawa Timur. yang semalam kalah. Sorry, ini liganya Liga Hizbul Waton berarti? Bukan, mainnya di Liga 3 Liga 3? dan Liga 2. Oh. Gitu. Karena kami percaya kalau ingin memajukan sepak bola, kita harus menjadi bagian dari football family. Sebentar Mas. Hmm. Ini kok UMY jadi kayak semacam zaman saya ada IKIP jurusan olahraga gitu. Ini kok bisa UMY punya perhatian sampai kayak gitu kepada sepak bola? Kalau saya melihatnya gini Mas, mungkin faktor historis ya. Kampus ini kan didirikan oleh almarhum Pak Dasron Hamid. Ya, Pak Dasron kan putra dari Pak Abdul Hamid. Pak Abdul Hamid adalah bendahara pertama PSSI. Oke. Beliau adalah sahabat dekatnya dari Suratin Sosro Sugondo. Lapangan Asri yang sekarang jadi Asri Medical Center, ya, Wirobrajan, itu kan yang bangun Suratin Sosro Sugondo. Oh, makanya namanya kalau nggak salah rumah sakit AMC, Asri Medical Center. Bukan rumah sakit Pak Suratin itu ya? Bukan. Mungkin perlu diabadikan jadi nama stadion Pak Suratin itu. Oh gitu ya. Termasuk Pak Abdul Hamid. Ini mungkin faktor sejarah ya. Yang kedua adalah bahwa sejak tahun 2012 atau 2014 saya nggak lupa, ada klub HW yang Hizbul Waton yang awalnya dikelola oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Dan sampai sekarang juga SK-nya pakai PDM Kota. Itu kemudian UMY diminta untuk bantu. Karena de facto latihannya selama ini di Asri. Karena Asri sudah tidak representatif lapangannya, digeserlah ke UMY. Makanya kemudian ada namanya PSHW UMY. Manajernya Prof. Ahmad Nurmandi, Pak Wakil Rektor. Kemudian saya diminta untuk membantu dan saat ini menjadi media officer-nya. Jadi dokter jadi media officer ya mungkin Liga 3 ini Mas. Tapi saya tidak malu. Kemudian kita menerima mahasiswa untuk magang dan kita berikan kesempatan. Kita nggak ingin mahasiswa magang itu pekerjaan yang sangat-sangat teknis. Kalau bicara level kompetensi, level kompetensi di SKKN ini kan ada level 1 sampai level 9. Jangan sampai dong mahasiswa itu di level 3 ke bawah. Mohon maaf, jangan sampai kalau mahasiswa magang itu hanya diminta fotokopi. Ya kan, itu yang sering terjadi kan. Nah makanya kemudian kalau di Mojo nggak gitu Mas, mahasiswa magang. Wow. Nah maka magangnya di Mojo. Kalau SKK ini berarti level 5, 6. Nah begitu Mas. Nah itu yang kemudian membuat UMY intens untuk sepak bola. Nah per tahun ini, mulai tahun ini kami berusaha menjadikan sepak bola ini menjadi lebih saintis. Jadi misalnya di sekolah sepak bola UMY, ini hari Rebu, nanti sore latihan anak-anak yang SSB. Sudah ada sekolah sepak bola? Sudah lama Mas. SSB-nya itu? Sudah lama. SSB-nya sudah lama. Nah, SSB-nya itu mulai tahun ini kita buat sistem rapot, Mas. Nanti bisa kami kirimin contoh rapotnya. Jadi tidak hanya kita berusaha mengukur lebih detail achievement yang didapatkan oleh adik-adik dan kemudian datanya kita simpan, kita digitalisasi juga, kita sampaikan ke orang tua juga, agar ketika besok mereka menjadi pemain besar, itu sudah punya portofolio. Ini loh pencapaian saya, gitu Mas. Mas, itu mulai umur berapa bisa gabung di SSB? Adik kali sudah bisa gabung tuh. Jauh. Latihannya di sini ya? Latihannya di sini Mas. Latihannya di sini. Dan kita berusaha untuk mengadopsi semua pelatih harus terlisensi Mas. Jadi meskipun itu SSB, semua harus terlisensi dan terjaga dengan baik gitu. Termasuk kita punya kerjasama dengan Unisa.
Jadi ada 15 mahasiswa fisioterapis Unisa dan beberapa dosennya Unisa itu Universitas Aisyah Yogyakarta Yogyakarta. di Ring Road Barat. Itu ada fisioterapis. Ada fisioterapi. Oke. Karena mereka kan jadi official partnernya PSS Sleman. PSS Sleman ya, jangan PS Sleman. PSS Sleman. Ya, PSS Sleman. Ya. Wacana itu kan nanti eksklusi dan inklusi kalau Iya, kata iya, iya. Foucault kan. Kita harus pas menempatkannya. Ya. Nah, kami kerjasama dengan Unisa, di mana adik-adik kami punya SSB, punya klub Liga 3 yang itu didampingi oleh fisioterapis juga, Mas. Oke. Dan ada tim statistik juga yang kita bangun untuk memberikan pondasi sport science. Oh iya. Bahkan ketika habis semua pertandingan Liga 3 kita usahakan direkam dan kemudian pasca match itu kita evaluasi di gedung pasca. Tapi belum seperti Mourinho ya, pakai drone. Gitu. Nah, itu belum, Mas. Cuman untungnya kita diuntungkan di samping lapangan, mungkin nanti bisa cari footage di sana, itu ada gedung sedang dibangun. Jadi kita ngambilnya dari gedung. Dari gedung. Ya, belum sampai drone-nya. Kita berusaha. Padahal bangun gedung ngapain orang beli drone cuma 30 juta. Bangun gedung 3 miliar. Karena enak beli drone. Tapi gedungnya bukan bola sih, tapi ada gedung laboratorium terpadu. Iyalah pasti. Masalahnya untuk bola. Mas, sebelum lanjut ngobrol ke bola, saya mau belok sedikit nih. Mas Fajar Junaidi itu S1, S2, S3-nya itu unik karena joglo Semar. Iya, Mas. S1-nya di Undip ya, Mas? Betul. Dan itu Ngambil- sangat berkesan bagi saya, S1, S2, S3 saya. Pasti ya. Iya, S2-nya di UNS. UNS. Betul. Komunikasi juga. Komunikasi juga. S3-nya di UGM. UGM, kajian Komunikasi. budaya, Mas. Kajian KBM, budaya ya? Ya. Oke. Prof Heru Nugroho. Kajian budaya. Pak Tapi Faruk, tetap- Pak tetap Faruk, dosen Kajian saya. budaya masuknya apa ya? SPS, Sekolah Pasca. Sekolah pasca. Ya. Oke. Mas, kenapa memilih jurusan komunikasi? Kalau Anda kan dari Madiun ya? Madiun, Mas, Ya. Mataraman. Matraman. Kenapa memilih jurusan komunikasi? Karena ini jujur, waktu itu ada kakak kelas saya yang ketika di SMA bilang, "Dek, kuliah aja komunikasi, gak ada hitung-hitungannya." Kebetulan saya IPS. Nah, meskipun bukan karena rapot jelek loh, Mas. Bukan rapot jelek sekali lagi. Alhamdulillah ketika Iya, SMA iya, jadi iya. mahasiswa, Teladan. pelajar teladan di Madiun lah. Iya, At least iya. punya portofolio. Nah, kakak kelas saya bilang seperti itu, Mas Putut. Oke. Ketika saya masuk kuliah di Undip, ternyata ada pengantar statistik dan statistik inferensial. Nama SKS. Ya wis lah, saya jalani. Gitu. Itu ceritanya, Mas. Lulus dengan mudah. Lulus saya alhamdulillah cum laude. Aduh. Tepat waktu juga. S1-nya cum laude. Nah, Terus dari lulus langsung mulai bekerja atau mengajar atau lanjut S2? waktu itu seingat saya daftar di UMY dan kemudian juga di hampir saat yang bersamaan daftar S2 di UNS. Alhamdulillah dua-duanya keterima. Diterima Ceritanya gitu. jadi dosen dan diterima. S2 di UNS. Iya. Terus gimana tuh? Jogja, Solo? Nah, alhamdulillahnya adalah kuliahnya Jumat dan Sabtu. Jadi setiap hari Senin sampai Kamis saya ngajar, Jumat dan Sabtu saya geser ke Solo. Dan alhamdulillah lagi 3 semester selesai. Cepet banget. Iya. Itu sudah sama penulisan tesis? Sudah, Mas. 3 semester? 3 semester. Karena nggak punya uang kalau kuliah lama-lama, Mas. Oh, itu waktu itu biaya sendiri? Biaya ya? sendiri, Mas. Biaya sendiri. Gitu. Karena baru masuk jadi dosen. Betul. Kan? Saya sering bilang ke teman-teman mahasiswa, kuliah itu jangan lama-lama. Kasihan Bapak Ibu sing ragati. Ya itu yang saya bilang sama teman-teman mahasiswa. No, rumah. Ragati. Sombong raga dewe. Ya. Itu, Mas. Karena ketika saya jadi Kaprodi, dia beri amanah Kaprodi yang kami lakukan pertama dengan sekbri saya Mas Irwan Sudiwijaya adalah dan Mbak Muria Indah Sukawati di kelas internasional, kami mengundang wali orang tua mahasiswa untuk ketemu di Zoom, Mas. Oke, sebentar Mas. Terus lanjut S3-nya di UGM. Gimana tuh? Kok memilih di UGM dan di media rekam ya? Bukan media. Sorry, kajian KBM, media. Kajian budaya dan media. Kajian Cultural budaya dan Studies. media. Cultural Studies. Oke. Raymond William banget lah. Iya, Stuart Hall Mas banget. inilah. Budiawan, Iya, betul. Prof. Ya, Heru, pengajarnya Pak Faruk. orang-orang hebat lah. Iya. Dan betul. saya yakin disertasi Anda pasti nggak sederhana prosesnya. Iya kan? Iya. Ya. Bisa cerita, Mas,
Saya waktu itu dapat promotor Prof Heru dan kopromotor Pak Bayu. Sorry, ini biaya sendiri? Iya, waktu itu saya biaya sendiri, Mas. S3 biaya Iya, sendiri? biaya sendiri. Duitnya wakil tenan, Mas. Mahal loh S3 itu. Ya, Diomongin aja, Mas. Coba, berapa itu satu semester S3 UGM? 11 juta. 11 juta? Iya. Itu baru bayarnya ya, belum yang Iya. lain-lain. Bukunya harus ada lah ya. Betul. Cuman saya sih beruntung, Mas, ya, karena S3 di UGM itu kan kajian budaya dan media, dan saya merasa pelayanannya sangat bagus ya. Artinya kuliah ada terus. Sangat jarang kuliah kosong. Saya Dan selalu diampu oleh dosen-dosen. dan diampu oleh dosennya. Ya, Prof Heru ngajar, Mbak Ratna Noviani ngajar, kemudian Pak Faruk ngajar. Ya. Kalau Pak Faruk tuh paling seneng kuliahnya di teras, beliau sambil rokok. Iya. Dan dengar cerita beliau itu, meskipun mohon maaf sambil nggak baca buku aja, itu sudah londok di luar kepala. Betul. Dan kami selalu mencatat. Setiap omongannya itu mengandung teori-teori. Nah, betul, Mas. Iya. Dan itu membuat saya berkesan ya. Terus apa tadi? Itu, nah ini Mas, aku mau Enggak ngomongin kok ngambilnya kok kajian budaya dan media. Kenapa enggak komunikasi lagi? Karena nggak ada komunikasi waktu itu, Mas. Kan baru buka sekarang. Oh, S3-nya enggak ada ya Nggak komunikasi ada. UGM itu? Adanya yang mepet lagi itu adalah komunikasi sosial pembangunan, kalau nggak salah, atau komunikasi pembangunan. Oh, Yang sekolah pasca juga. Cuman itu kan cenderung positivisme ya. Iya. Dan saya itu sadar saya tidak menguasai positivisme dengan baik. Ya. Saya bukan penganut Wina Circle yang baik. Ini tahu banyak soal filsuf. Tapi anak saya lebih jago, Mas. Anak saya itu di pondok pesantren. Nah. Dia dari kelas 1 SMA itu harus sudah belajar Wina Circle. Karena pondok pesantrennya berbasis sains. Oke. Gitu Mas. Ya. Kalah saya mana saya sekarang. Terus Mas akhirnya memutuskan kuliah di situ dan selesai berapa tahun? Nah, kalau di UGM agak lama, 5 tahun. 5 tahun termasuk sebentar, Ya. Mas. Tapi sudah dapat SP waktu itu karena harus tepat waktu ya. Hebat. Gitu, Mas. Tapi alhamdulillah sih saya sangat senang banget ya. Dan ekspresinya saya lihat plong gitu ya. Seperti beban bertonton di dada ini. Betul, Mas. Setuju, Mas. Itu, Mas. Karena teman saya banyak yang S3 Yeah. baik di UGM maupun di luar negeri stressful. Kalau saya gini, Mas, seingat saya misalnya ya, pembimbing saya Prof Heru Nugroho, terus Pak Bayu, itu kami sering diskusi bertiga. Misalnya Prof Heru, Jun nanti diagendakan diskusi bertiga ya. Oh iya Prof, siap. Dan beliau bisa gitu loh, Mas. Dan bagi saya itu sesuatu yang sangat apa ya, berkesan bagi saya. Beliau melayani mahasiswa dengan luar biasa baik. Ya. Dan itu saya alami sejak S1 sampai S3. Apresiasi yang sama diberikan kepada Pak Warno Wistrotomo, kepada Pak Heru juga. Oke, Mas. Ya. Nah, itu yang saya alami. Sama juga ketika saya S1, dulu S1 bimbing saya Mas Triyono Lukmantoro. Itu terus yang saya ingat misalnya ketika S1 itu jarang banget waktu itu saya lihat di Undip dosen makan bareng dengan mahasiswa. Nah, di komunikasi itu dosennya ngajak makan mahasiswa. Di komunikasi mana? Iya. Dan makanya di komunikasi mana? Undip S1. Undip. Ini cerita S1 saya. Mengapa? Bagi saya lingkungan habitus di kampus itu membentuk cara berpikir saya dan berelasi dengan teman-teman mahasiswa. Misalnya dulu ketika saya ke sini mungkin belum banyak ya dosen dipanggil Mas Mbak. Dosen pakai sepatu kets dan sebagainya. Tapi karena saya sejak S1 sudah biasa manggil dosen saya Mas dan Mbak. Tapi kami sangat menghormati dan bisa membedakan saat nongkrong, saat nonton konser, sama di kelas, Mas. Itu, Mas. Saya ingat ketika S1 itu menerbitkan jurnal, Mas. Itu yang namanya Parodi, Pancaran Roda Dialektika. Pancaran Roda Dialektika. Jenenge wis angel. Wis ono pancaran, ada rodanya, ada dialektikanya. Iya. Namanya mahasiswa ya, nggak apa-apa lah. Idealis gitu, Mas. Saya selalu bilang pada mahasiswa mahasiswa, ketika jadi mahasiswa, teman-teman buatlah sesuatu yang monumental bagi hidup Anda. Sip. Gitu, Mas. Mas disertasinya apa sih? Saya waktu itu neliti tentang bonek. Bonek? Iya, apalagi waktu boneknya sedang berkonflik dengan PSSI. Saya ngumpulkan datanya itu ke Surabaya, ikut teman-teman demo ke Bandung, gitu, Mas. Tapi bukan hanya dalam mengumpulkan data loh ya, itu perlu garis bawahi. Karena saya berusaha berkontribusi sekecil apapun untuk kawan-kawan yang berjuang itu. Kalau boleh dikasih highlight sedikit ya tentang disertasi itu. Disertasi itu barang penting menurut saya. Ya. Apa kira-kira, Mas? Highlightnya adalah
bonek ini adalah supporter yang awalnya terbentuk melalui ekonomi politik media sebenarnya. Kalau kita menggunakan Vincent Musco ya, di Political Economy of Communication. Karena kata bonek kan pertama kali diintroduksi oleh Jawa Pos betul. di tahun 80-an. Apalagi bagi saya yang hidup di Jawa Timur, di kota kecil, bacaan yang membentuk itu kan Jawa Pos. Karena waktu itu Surabaya Pos adalah koran sore. Iya. Ya kan, kalau sampai ke Madiun itu sudah malam. Jawa Pos sampai ke Madiun, apalagi rumah saya itu 7 kilo dari kota, itu siang jam 10 pagi. Iya, Tapi kan masih tetap aktual bagi kami. Betul. Nah, itu yang terlihat gitu. Nah, kemudian praktek relasi ini kan melibatkan komodifikasi dari term bonek ini digunakan Jawa Pos, dan kita lihat Jawa Pos kan kemudian menjadi leading. Betul. Dan apa yang dilakukan oleh Jawa Pos terhadap bonek dan Persebaya ini kan kemudian direplikasi di anak-anak perusahaannya. Misalnya, kalau kita ingat ketika Jawa Pos mau ekspansi ke Jogja dengan radar Jogja, kan yang disponsori adalah PSS waktu itu. Karena PSIM sudah identik dengan Solo Pos. KR. KR Mas, PSIM. PSIM, sorry. Ya kan? Terus KR. Di kota-kota lain kan selalu seperti itu. Makanya Jawa Pos kan, dan mereka kemudian buat logo-logo seperti itu. Bahkan termasuk di Malang. Malang Pos, Radar Malang kan bagian dari konglomerasi Jawa Pos. Betul. Gitu. Nah kalau kita, ini kan menjadi sesuatu yang menarik. Gitu, bahwa fans sepak bola di Indonesia itu nggak bisa lepas relasinya dari pembentukan yang dilakukan oleh media. Terutama fans generasi lama loh ya, sebelum era internet. Gitu. Kalau sekarang kan banyak terbentuk oleh era internet. Ada perbedaannya ya itu ya. Betul. Tapi nanti kita obrolin lagi. Terus Anda menjadi dosen di sini berarti sudah berapa tahun, Mas? 2003 Mas saya gabung, bulan September. Hampir 20 tahun ya, 19 tahun ya? Iya, 19 tahun. Dan sudah menjadi kepala jurusan. Waduh. Ini 2 tahun lagi jangan-jangan jadi dekan. 5 tahun lagi jadi rektor. Wah. Sorry Mas, aku tidak mengamini. Karena jujur Mas, sebenarnya saya tidak suka jabatan struktural ya. Karena kalau saya egois, saya milih itu tidak jabatan struktural. Karena itu buat waktu membaca saya lebih panjang, waktu riset saya menjadi lebih panjang. Tapi kan saya tidak boleh egois dong. Ya kan? Ya karena di sini tuh nggak berebut Mas jabatan. Malah giliran gitu. Di UGM itu katanya sampai saya nggak bilang politiking, tapi ya itu menjadi, dan saya ini sih kalau kayak gitu mungkin sistem kompetisi ada baiknya juga sih. Betul Mas. Ya, ketika jabatan tertentu harus dikompetisikan tuh ada bagusnya juga. Betul. Oke, Mas, ketika kami tadi masuk ya ke UMY, ini teman-teman ya 15 tahun di bawah saya gitu ya. Kru Mojo ini, wah, mlebu ning gone Universitas Parang. Nah ini anak UIN 2, anak ISI 1. Tapi di ingatan saya, waktu saya masuk di Jogja 95, UMY itu bukan universitas yang terlalu mahal. Betul. Gitu. Nah sekarang dengan konon menjadi universitas yang mahal, apa yang diberikan oleh UMY terhadap mahasiswanya? Tadi kan diksinya konon mahal ya. Padahal faktanya kami itu nggak mahal loh Mas. Serius, kami di masa pandemi. UMY ini orang larang. Dulu ya, maaf, waktu 95 yang disebut universitas mahal itu di kami ya. Itu di angkatan saya, Mas Jun mungkin mengalami, tapi Anda kan di Undip. Betul Mas. Saya kan, kita kan hanya beda 2 tahun Mas ya. Saya kan di Jogja, yang namanya universitas mahal itu UII. Swasta loh ya, kalau semua yang negeri pasti murah ya. UII, baru kemudian apa yang tadi saya sebut itu YKPN ya, STI YKPN itu mahal tuh. Baru kemudian Atmajaya, baru kemudian ada level bawahnya ya ada UMY dan Ahmad Dahlan dan lain-lain. Gitu. Sekarang tampaknya setelah pindah di tempat yang luas dan gedungnya banyak yang megah ini mahal katanya. Kalau itu kan katanya dan konon, wacananya kan itu, ya kan? Nah, kita cek sekarang. Kalau saya kan tidak enak kalau menyebut institusi lain ya, tapi paling enak itu kan sekarang data kan ada semua online, bisa dilihat di Penmarunya.
kami tidak menaikkan SPP selama pandemi ini, bahkan kami memberikan diskon pada teman-teman mahasiswa. Enggak, kita nggak ngomong pandemi. Kita ngomong sebelum pandemi sebelum lah. Pandemi kalau pandemi kan ya semua universitas harus mencoba menservis mahasiswanya gitu. Sebelum pandemi pun sepengetahuan saya loh Mas, kampus ini relatif terjangkau. Kita bisa melihat deh flat harganya itu dibandingkan kampus lain. Ya. Nanti kalau dibanding dengan UGM yang sekarang ya karena swastanisasi memang udah jauh. Betul. Ya. Itu yang zaman kita menolak otonomi kampus versi pemerintah. Mas. Iya, zaman saya 225.000 satu semester. Sekarang sama, Mas, orang mau masuk UGM ratusan juta. Saya nggak tahu anak saya bisa masuk UGM kan. Kuliah di UMY aja kalau gitu Mas. Jangan-jangan pas kali udah kuliah di sini juga udah ratusan juta ya. Karena gini Mas, salah satu yang dilakukan UMY adalah menambah income itu selain dari pendapatan dari mahasiswa adalah dengan unit usaha. Oke, sebentar Mas. Gitu Mas. Saya paham lah kalau unit usaha. Bapak saya Muhammadiyah. Berarti Mas Putut Manchester United dong, MU harusnya. Ya ada yang bilang gitu, Muhammadiyah United. Tapi ya ada yang bilang Nahdlatul Ulama. Plesetannya macam-macam. Enggak, tapi gini. Dengan singkat tentu saja, bisa nggak Anda menerangkan apa yang bisa didapat oleh mahasiswa yang masuk terutama di prodi Anda, ilmu komunikasi. Karena saya tahu persis, ya kan, teman-teman kreatif saya dan Mojok kan lingkungannya kreatif, kita tahu persis bahwa lulusan UMY ini banyak yang jadi orang hebat di bidang kreatif, gitu. Apa yang diberikan oleh UMY untuk menghasilkan orang-orang kreatif dengan nominal masuk yang anggap saja saya bilang relatif mahal? Oke, gitu. Ada berapa Mas? Yang pertama kami berusaha menjadikan program studi ini menjadi ruang kreatif dan titik hub pertemuan dari banyak hal. Misalnya minggu kemarin kami kolaborasi dengan Kumparan, dengan IDN Times. Warung Mojo orang. Nah, kita agendakan dengan Mojo. Mojo nanti kita sediakan. Dipilih Kumparan, gede-gede. Mojo tinggal eksekusi, kan sudah MOU tuh, tinggal eksekusi. Ada 2 videotron yang bisa dipakai oleh Mojo, wes. Saya jamin aman. Tayang 24 jam, 7 hari 1 bulan aman. Mojo Gustu kampus. Bercanda Mas. Kita sering ini kok, Mas Jun ini sering silaturahmi ke Mojo. Iya. Ya. Jadi kita menjadi titik hub. Titik hub itu, bentar Mas, tak minum. Ya. Bukan hanya dengan industri, tapi juga dengan akademisi juga. Misalnya minggu kemarin kita ngadakan inaugurasi, kita ngundang Mas Wisnu Prastyo Utomo. Ya, gitu kita undang. Gagasannya Mas Wisnu kita ajak berbagi buat mahasiswa baru cerita tentang kapitalisme digital. Itu untuk mahasiswa baru loh Mas. Kita minta Mas Wisnu yang ngomong gitu. Nah, terus nanti ada beberapa pembicara lain. Artinya bukan hanya industri, tapi juga kritikus. Kebetulan beberapa teman aktif di komunitas pengkaji film juga. Itu yang kami lakukan ya. Proses kreatif jelas ya, proses kreatif mahasiswa bisa produksi dan sebagainya. Yang kedua kami merancang kurikulum itu dengan mengundang masukan dari banyak pakar. Jadi tidak dengan kacamata kuda kami. Oke. Yang kedua adalah kurikulum kami juga yang aspek kurikulum ini berbasis pada peta okupasi komunikasi. Apa tuh Mas? SKKN ini, Standar Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia, yang dibuat oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang di situ dijelaskan peran dari masing-masing posisi pekerjaan. Kebetulan di sini kami punya LSP, Mas. Ini aspek ketiga, Lembaga Sertifikasi Profesi. Sebelum Mas Putut dan teman-teman rawuh tadi, saya pra-assessment di LSP. Jadi mahasiswa komunikasi UMY dan prodi lain itu sebelum lulus mendapat fasilitas ujian kompetensi di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang dimana kalau mereka lulus dinyatakan kompeten, mereka dapat sertifikat kompetensi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sebagai apa? Kalau di komunikasi ada 3. Skemanya 1 produser, 2 adalah strategic planner, yang ketiga adalah public affair analyst. Kan kalau menurut regulasi namanya keren-keren ya? Iya, bisa. Enggak misalnya sertifikasi wartawan gitu ya? Oh, kalau wartawan kan dengan
PWI Dewan Pers. Ya Mas. kan bisa kerjasama. Kebetulan kami kurikulumnya itu bukan jurnalis murni, tetapi broadcasting. Jadi kami menyesuaikan. Jadi to be fair pada teman-teman mahasiswa. Nah, mengapa kami mendirikan LSP? Karena kami warga negara yang baik. Itu aturan pemerintah loh. Dan yang kedua, kami melayani mahasiswa. SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yang salah satu yang sangat bagus itu kan sertifikat kompetensi. Artinya perusahaan yang nanti menerima lulusan dari mahasiswa alumni prodi komunikasi itu sudah bisa ngasih kerjaan yang di level itu, Mas. Di level itu. Betul. Yakin itu, Mas. Betul, yakin. Karena kalau mereka dinyatakan tidak lulus ya tidak kita luluskan. Karena ketika nguji misalnya, saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau saya ngajar saya bisa bantu teman-teman. Tapi kalau saya nguji dan teman-teman yang lain nguji, posisi kami adalah asesor loh. Betul. Ya kan, sebagai asesor kami tersumpah. Gitu. Itu dan kami mendirikan LSP itu di tengah pandemi, Mas. Syukurnya bisa berdiri. Itu dengan segala perjuangan. Gagasannya sederhana, memberikan yang terbaik buat teman-teman mahasiswa. Jadi lulus itu tidak hanya menghasilkan ijazah saja, tapi juga melahirkan sertifikat kompetensi. Mungkin mohon maaf ya, bagi ekosistem di Jogja belum begitu aware, kecuali perhotelan. Tapi kalau kita ke Jakarta misalnya, mereka lebih aware terhadap isu-isu seperti ini. Saya baru tahu ini. Gitu, Mas. Oke. Terus saya lihat tadi infrastrukturnya studio-studio. Wah, ini ada satu ruangan di samping ini isinya desktop iMac semua. Itu apa sih maksudnya, Mas, untuk gaya atau apa? Larang loh itu. Karena kalau kami gini, Mas, memberikan pelayanan terbaik buat teman-teman mahasiswa. Oh, itu imbalan dari kamu bayar mahal, fasilitasnya oke. Gitu. Padahal bayarnya nggak mahal, Mas. Kan kita bisa cari dari tempat lain. Misalnya ya, kita tahun 2007, kebetulan saya waktu itu ketuanya. Kami dapat program hibah kompetisi. Waktu itu kementerian di bawah siapa ya? Program hibah kompetisi dari Kemendikbud dapat dana 1,5 M. Akhirnya kita wujudkan jadi lab-lab ini, Mas. Termasuk tadi yang radio Mas Budut lihat, itu dari dana program hibah kompetisi A2 namanya waktu itu. Oh gitu. Dan kami mengajukan proposal. Bukan dari universitas. Sebagian dari universitas akhirnya. Nah, masa kan ada dana pendamping. Universitas duitnya banyak, masa enggak untuk membangun infrastruktur? Kan tadi pertanyaannya SPP yang mahal. Iya. Ya, padahal kan tidak mahal. Iya, Nah, kita mencarikan sumber-sumber yang lain. Termasuk kita kolaborasi. Misalnya kayak gini, Mas. Yang terakhir kami dapat mobil bioskop keliling. Kalau Mojok mau ngadakan nonton bareng, nanti bisa kolaborasi. Kami punya mobil, kebetulan kami mengajukan proposal kepada Kemendikbud. Kebetulan ada alumni yang jadi stafnya Pak Menteri. Kami minta, tapi tetap pakai jalur yang resmi loh ya. Kami buat proposal dan kami dapat mobil. Hanya ada 2 kampus di Indonesia yang punya mobil bioskop itu. Yaitu? UMY dan rival kami di Malang. Rival dan saudara. Rival dan saudara, UMM, betul. Sama-sama Universitas Muhammadiyah yang sangat berkembang ya. Iya, betul, Mas. Dua universitas yang mengagumkan lah. Dan tentu saja nanti teman-teman kalau ibu-ibu terutama yang pada nonton video ini karena dilihatin studionya dan tadi ada testimoni tentang mahasiswanya yang oke-oke. Banyak loh mahasiswa dari UMY yang menang berbagai festival ya. Betul. Sekarang bukan hanya isi, sekarang mulai didominasi oleh teman-teman UMY dan UIN terutama ya. Jadi tingkat kompetisinya mulai ketat lah di komunikasi itu ya. Betul, Mas. Oh iya, ada satu yang lupa, Mas. Selama ini kan kurikulum itu selalu dianggap memihak pada industri. Oh iya? Oke. Nah, saya nggak tahu. Oke. Saya bukan dosen. Kami berusaha memberikan insight, Mbak, bahwa wilayah akademik nggak bisa dihilangkan. Maka kami selalu punya prinsip iklim akademis itu harus dibangun. Nah, misalnya kami menyediakan fasilitas, itu salah satunya jurnal, Mas. Jurnal itu biasanya nuliskan dosen. Ya, Oke. Ya. Mas Putut, Mas atau Ali. asisten dosen. Atau asisten dosen. Ya. Teman-teman, kalau kita mengumpulkan paper, kan acap kali terbuang di tempat sampah. Ya. Kalau kami tidak, kami siapkan jurnal, namanya jurnal audience, itu sudah terbit 4 edisi. Kami sedang mengajukan akreditasi. Di Sinta, target berbasis Sinta, targetnya akreditasi Sinta 3 atau 4, itu isinya tulisan mahasiswa dengan didampingi dosen. Jadi mahasiswa ketika kuliah, artikelnya itu tidak buang di tempat sampah, tapi menjadi artikel jurnal. Terbit di jurnal. Oke. Nah, ketika terbit di jurnal nanti dapat dari lembaga pengembangan kemahasiswaan dan alumni reward karena bisa publikasi di jurnal. Jadi
memberikan apresiasi pada mereka. Terus yang lain mengajak mahasiswa untuk berkarya. Salah satunya buat buku. Ada mungkin lebih dari 50-an buku dari kelas yang saya ampu. Misalnya saya ngajar mata kuliah etika pariwara gitu, etika periklanan. Saya minta mahasiswa katakanlah sekelas itu 30. Coba buat artikel pendek 4 halaman. Lihat iklan-iklan yang ada di sekitar teman-teman. Mana yang melanggar etika pariwara Indonesia? Kalau di penyiaran itu ya pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Refleksikan jadi artikel pendek, lengkapi daftar pustaka. Nanti kita olah, terbitkan jadi buku. Jadi ketika teman-teman lulus, itu ada kenangan. Dan saya bilang pada mahasiswa, jangan lupa nanti buat biodata di akhir. Dan jangan lupa sebut nama Bapak Ibu. Misalnya Putut EA, mahasiswa ilmu komunikasi UMY angkatan bla 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 bla, putra dari bapak titik-titik dan ibu titik-titik. Biar bapak ibu teman-teman senang. Gitu Mas. Itu kan sense of public relation. Ben adike karo tanggane melu. Enggak, saya bilang ke mahasiswa, biar uang saku semester depannya nambah. Mas, apa sih tantangan? Anda kan cukup lama ya jadi dosen, ya, hampir 20 tahun. Tentu ada perbedaan setidaknya 2 generasi ya. Generasi pasca tahun-tahun 2010 gitu ya. Ketika internet sudah ada di genggaman semua orang dan sebelumnya. Gimana tuh Mas? Kalau menurut saya, mungkin Mas saya kan di bawahnya Putut sedikit ya. Kalau generasi pra-internet semasif ini, itu saya kira lebih punya struggle Mas. Misalnya ya, kalau ingin dapat informasi yang konon A1 ya harus berorganisasi dong. Dan sekarang kan dapat dari media sosial. Makanya yang jadi challenge buat teman-teman, terutama di organisasi ekstra itu kan adalah mencari kader sekarang. Karena generasi sekarang itu kan terlina-bubukkan dengan gawe. Itu challenges-nya Mas. Ya termasuk persoalan etika dan attitude ya, itu yang selalu saya bilang. Ya, Mas? Beda misalnya. Saya bilang ke mahasiswa, kalau hal resmi itu biasakan via email. Jangan melalui via WA. Sorry saya potong, di Mojo itu ada beberapa tulisan tuh tentang dosen yang mengeluh soal mahasiswanya. Maaf dok, saya besok nggak bisa jadi ketemuan jam 8, bisa nggak jam 4? Hebat. Kita mana berani dulu. Nah gitu. Betul Mas, saya sampai ketika S2 dan S3 nggak pernah berani seperti itu. Bahkan saya ketika mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, saya selalu punya prinsip, saya harus datang 1 jam sebelum jam janjian. Saya saja tadi gitu. Iya. Kita prinsipnya gitu. Cuman tadi muter-muter saking gedenya UMY. Bingung. Tanya sampai berapa kali kita? 3 ya? 3 kali itu. Oh, saya aja kadang kalau ngajar di kedokteran, kuliah pertama kalau offline itu Mas, tanya Mas saya. Sorry, kok bisa ngajar di kedokteran? Ada mata kuliah komunikasi kesehatan. Semacam komunikasi kesehatan. Ada bukunya kan? Ada bukunya buku, kan? buku. Iya. Nah, apa sih Mas kalau itu? Kalau gini, kelas yang saya ampu di kedokteran itu kan gagasannya adalah mempromosikan isu kesehatan kepada masyarakat dalam format audiovisual. Nah, yang kami lakukan tim. Sekali lagi blok ya. Saya hanya bagian kecil dari tim itu. Nah, teman-teman mahasiswa kedokteran kita bagi kelompok kecil nih. Kemudian mereka turun ke lapangan FGD untuk riset dengan puskesmas dan lingkungan yang terdekat tentang isu kesehatan yang ada. Dari situ dibuat naskahnya. Naskahnya kemudian produksi. Kami tim dosen ACC kemudian produksi. Nah, produksinya itu harus melibatkan masyarakat. Jadi dari FGD dan produksi kan sudah ada penyampaian isunya, Mas. Oke. Nah, yang terakhir adalah screening. Nah, screeningnya juga harus melibatkan masyarakat. Jadi promosi itu akan berlangsung 3 tahap. FGD, produksi dan screening. Gitu. Jadi ngomong-ngomong Anda ini selain banyak aktivitas, duitnya kayaknya banyak juga ya? Enggak banyak, Mas. Wah. Ini tadi testimoni dari teman-teman diajar di UIN. Bayangkan orang Muhammadiyah bisa ngajar di UIN. Terima kasih teman-teman UIN yang mengundang saya. Berapa tahun ngajar di UIN? Saya waktu itu 2011 sampai 2015-an mungkin, karena saya sudah prodit S3. Lama. Tapi saya pernah ngajar juga di Atmajaya. Selain UIN apa? Atmajaya pernah. Atmajaya komunikasi. Komunikasi pernah.
dengan Pak Lukas. Padahal Atma Jaya Komunikasi juga keren loh. Iya. Sampai mengundang Mas Jun tuh. Banyak teman sering ngemi bareng Mas kalau ke Atma Jaya. Iya. Di S1 kemudian S2 kadang diminta untuk ngisi beberapa sesi. Di Salatiga pernah juga di Kristen Satya Wacana. Oh ya? Iya Mas. Tahun berapa ya? Berapa tahun? Sekitar 4 sampai 5 tahun. Ngebis saya Mas kalau ke sana. Karena udah nggak cukup tenaga. Biasanya habis sholat subuh gitu Mas saya dekat Giwangan kan, sekali di Solo. Gitu Mas. Di dekatnya Mojo UI juga pernah. Oh ya? Iya. Universitas mentereng semua ini setiap jam ngajarnya mahal. Tapi gitu. Sekarang udah enggak Mas. Sekarang udah enggak ya? Waktunya. Ke Kajur begitu jadi kepala jurusan udah enggak ya? Terus di UMS ngajar. Karena saya dulu mendirikan komunikasi di UMS tahun 2006. Kemudian di Unisa, Aisyah. Sebentar, Anda ikut mendirikan jurusan komunikasi di UMS? Iya Mas. Oh, iya. Muhammadiyah Solo saya ikut mendirikan. Wow. Draftnya saya menyiapin tahun 2006 itu. Hebat sekali. Gitu. Wirawiri, Solo, Jogja. Makanya jadi dekat dengan supporter Solo maupun supporter Jogja. Gitu. Kalau sekarang udah enggak Mas? Sekarang masih ada kelas, tinggal 2 kelas saja. Tinggal di UMS sekarang ya? Sekarang sih selain di UMY, di UAD sama UMS. Kalau UAD dekat rumah bisa gowes. Ya tetap pakai Mas. Terus mana lagi ya? Mercu juga pernah dulu Mas. Oh iya. Kalau Mercu oke lah. Itu tadi UKSW, Atma Jaya itu kan komunikasinya termasuk kelas yang bagus juga kan. Terus UII. Ya. Karena ini Mas, saya tuh sebenarnya bukan persoalan uang sih jujur aja ya. Enggak, bukan soal itu. Artinya kapasitas Anda diakui sehingga jurusan-jurusan tersebut itu kan dari universitas-universitas ternama kan. Dan saya nggak pernah apply loh Mas. Sembarangan mengundang dosen kalau nggak dianggap punya kualifikasi yang baik kan. Saya nggak pernah apply, semua via dulu SMS, kemudian via WA atau kadang via telepon. Kalau saya sih sebenarnya ini Mas Pudot, serawung, dolan. Kebetulan selain ngajar kan saya di Aspikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, mendampingi Mas Muhammad Zulhan, ketum dari UGM. Kami punya 360 anggota, itu berbasis institusi. Bukan individu ya, institusi, prodi. Gitu Mas. Iya. Mas Jun, Anda penulis yang juga sangat produktif. Itu gimana ceritanya? Kan banyak dosen ya, tidak semua dosen saya kira, tidak semua dosen gini kalau menurut saya, semua dosen pasti penulis. Tapi tidak semua dosen itu produktif menulis. Mungkin ada dalam seluruh 30 atau 35 tahun jadi dosen itu mungkin hanya menghasilkan 2 buku atau 3 buku. Tapi ini Mas Jun baru kurang dari 20 tahun jadi dosen sudah menghasilkan lebih dari 20 buku walaupun ada yang bareng-bareng gitu ya. Gimana tuh? Saya terinspirasi yang waktu ulang tahun Mojo, seingat saya Jalan Damai. Waktu itu kan bahwa nulis di Mojo itu bisa atau bacanya ya sambil nunggu anak pulang sekolah. Betul. Nah itu saya ingat banget. Nah tulisan-tulisan saya di fandom misalnya itu hampir semua, mungkin hanya 2 atau 3 itu yang saya tulisnya dengan laptop. Fandom itu nama sebuah situs web khusus sepak bola. Sepak bola, Lord Hasbi dan kawan-kawan. Nah, saya nulisnya itu pakai HP, Mas. Jadi saya di HP sambil naik kereta Pramek atau naik bis. Kalau ke UMS, kan kalau naik bis 1,5 jam gitu, lumayan. Jadi 1 artikel, Mas. Gitu ceritanya, Mas. Atau misalnya kalau di kampus itu di selang ajar. Misalnya kadang pernah ini, saya ingat banget tuh waktu itu diminta oleh Mas Tatang kalau nggak salah untuk nulis di Jawa Pos halaman pertama. Iya, Jawa Pos loh yang minta. Thank you Jawa Pos. Nah, jujur waktu itu pas kongres Aspikom, Mas. Saya tuh SC. Nah, pas di jeda mimpin mimpin kongres, saya buat, Mas. Jadi kalau saya sih memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Itu sih Mas yang saya lakukan. Itu ya? Betul. Dan masih sempat membaca buku ya, Mas? Saya tuh kalau tidur nggak baca susah ya Mas. Nah ini. Itu Mas. Ini hebat ini. Saya hanya bisa tidur nyenyak itu kalau jagoan saya menang, Inter, MU menang, atau baca buku Mas. Oke, sekarang kita balik ke sesi terakhir ngomongin sepak bola. Agak sensitif, tapi saya harus tanyakan kepada ahlinya. Anda dosen, pengamat, peneliti, penulis sepak bola.
sebetulnya apa yang terjadi dengan PSS Sleman? Wah ini berat ini. Berat, Oke, sengaja sip. saya taruh di akhir karena Anda cukup. Saya sudah mewawancara para fans. Kami sedang mencoba untuk wawancara dari pihak PSS Sleman-nya, tapi masih belum deal di beberapa hal. Bukan uang ya, kita nggak ada uang ya. Cuman kan saya misalnya nggak mau didikte. Saya mau pertanyaan ya begini. Oke. Nah ini saya tanya ke orang yang cukup punya otoritas, keilmuan, dan sekaligus seorang peneliti dan pencinta sepak bola. Oke, kalau saya gini Mas, kita lihat dalam konteks yang lebih luas ya. Ya. Konteks big picture-nya. Yang pernah saya tulis di Fandom, bahwa sepak bola di Indonesia ini kan korban dari kapitalisme semu yang ditulis oleh Yoshihara Kunio. Oke, kalau generasi kita kan pasti ingat ya, buku itu dilarang oleh Orde Baru karena RZ kapitalisme. RZ kapitalisme gitu. Nah, kapitalisme semu. Nah, kata pengantarnya Arif Budiman kalau nggak salah. Ya. Meskipun dia mengkritik isi bukunya juga kalau nggak salah. Betul. Nah, LP3S penerbitnya. Nah, ketika klub ex-perserikatan ini harus menjadi badan hukum, terutama PT, yang jadi pertanyaan besar adalah siapa yang berhak memegang sahamnya, Mas? Ya kan? Ini kan sebenarnya adalah implikasi. Karena PT ya. Karena PT. Betul. Ya kan? Akhirnya siapa? Orang-orang yang waktu itu menjabat. Oke. Nah, fans sepak bola di Indonesia mungkin belum se-literated saat ini waktu itu. Ya kan? Karena sudah ternina-bubukkan oleh APBD. Itu tahun-tahun berapa ya? Sekitar tahun 2010-an kan? 2010. Ya kan, kemudian ada Permendagri tahun 2011 dan sebagainya. Nah, klub perserikatan seperti PSS Sleman dan sebagainya ya, itu kan awalnya adalah kepemilikannya samar-samar. Bisa jadi klub anggota, bisa jadi adalah Pemda. Dari perserikatan sepak bola kecil betul, itu ya. Kecil-kecil itu. Kan biasanya kemudian dulu ada kompetisi internal. Betul. Yang kalau di Persebaya sampai sekarang ada. Termasuk PSS Sleman dulu kan sejarah terbentuknya begitu. Dari 5 atau 6 tim perkumpulan. Nah, tim-tim itu yang biasanya main kan. Nah, kemudian kan ketika klub ini menjadi entitas, maka kan kemudian klub berbadan hukum, klub-klub internal, klub amatir ini kan ikutnya kompetisi ASKAP. Asosiasi Kabupaten dan Asosiasi Kota. Maka lepaslah ikatan kedaerahan antara PSS Sleman maupun klub-klub yang lainnya dengan klub-klub anggotanya ini. Ya kan? Mungkin case yang beda itu terjadi di Persebaya setahu saya. Karena ada klub-klub anggota yang masih punya saham, sekecil apapun sahamnya. Setelah konflik lama dengan federasi waktu itu. Jadi apa yang terjadi dengan PSS Sleman mungkin bisa terjadi di tempat lain loh Mas. Saya kira terjadi juga di tempat lain. Nah, itu. Ini hanya apa ya? Ya apa ya istilahnya? Gunung apa ya? Puncak gunung es. Ya. Betul. Nah, artinya apa? Apa yang terjadi dengan PSS Sleman? Ini kan implikasi dari perubahan ini, Mas. Ya kan? Makanya kan sepak bola Indonesia itu misalnya kalau kita bicara pembinaan kan kemudian menjadi 2 jalur. Klub BIS, pembinaan berbasis klub. Maksudnya ada EPA, Elite Pro Academy, dan regional BIS. Misalnya berbasis pada Asprof, Askot, dan Askap. Ya kan, Mas? Nah, ini yang sebenarnya menjadi yang harus disadari oleh teman-teman fans saat ini. Bahwa sewaktu-waktu siapa yang memiliki saham, mereka yang berkuasa secara de jure loh. Bukan hanya PSS Sleman loh. Bukan hanya PSS Sleman. Betul, ini. Betul. Jadi ini ya kapitalisme sistem yang terjadi. Beda kan misalnya dengan AS Roma. Jelas beda. Kan? Ya kan dengan MU meskipun kepemilikannya saham berubah. Real Madrid dan sebagainya. Yang aman kan di Indonesia klub anggota. Klub pendiri PSSI. Karena mereka kan tidak boleh berpindah kota. Misalnya klub kota saya PSM Madiun. Meskipun nggak berkompetisi kan nggak boleh pindah, nggak boleh ganti logo. Oh gitu ya. Ada rule yang mengatur seperti itu. Nah tapi non klub pendiri ini yang menjadi rentan. Makanya kemudian kan dengan mudah lisensi itu diperjualbelikan di Indonesia, nama klub menjadi berubah dan seterusnya. Sorry dulu yang di Bali itu ambilnya kan dari Kalimantan kalau nggak salah ya. Betul. Iya. Kalimantan juga ngambil dari tempat lain. Gitu. Iya. Nah, ya apa implikasi itu terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia, Mas? Perkembangannya adalah pembinaan sepak bola secara instan. Misalnya ada orang kalau pengen segera punya klub di Liga 2, alih-alih dia bermain di Liga 3,
dia akan lebih memilih untuk membeli lisensi. Betul. Kemudian namanya diganti. Liga 1 juga demikian. Gitu. Jadi mungkin ke depan lebih baik klub-klub itu segera menjual sahamnya ke publik. Jadi sense of belonging itu publik. solusi dari Anda begitu ya? Salah satunya itu. Salah satunya. Ada alternatif solusi lain nggak? Kalau menurut saya sih alternatif solusi lain adalah sebenarnya ini kan masalah rumongso handar beni. Betul. Melu hanggrugepi, mulat sariro hangrosowani. Kalau kata Sabar Nyawa ya. Jadi harus berani introspeksi gitu. Misalnya case di Sleman ini manajemennya kan sudah sangat berjarak dengan fans. Padahal fans itu kan modal sosial yang terbesar dipilih klub saat ini. Persis. Apalagi seperti di Sleman misalnya. Persis. Ya kan Mas? Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh klub. Kalau kita melihat dari kacamata manajemen krisis, terutama dalam konteks public relation, yang dilakukan oleh manajemen PSS Sleman, ini kan sungguh di luar logika lah, di luar keilmuan. Sebagai orang pakar komunikasi, Anda bisa mengatakan ini nggak masuk akal nih cara komunikasinya. Menurut saya sih, cara berkomunikasi sudah sangat tidak masuk akal, Mas. Ya kan? Artinya apa? Mereka itu berada di Jogja loh. Kultur Jogja itu nggak bisa loh dihadapi dengan cara seperti itu. Ya tadi Mas, rumong sahadar beni melu hanggrugepi itu justru nggak ada oleh manajemennya saat ini. Gitu Mas. Dan sekali lagi itu bisa terjadi di tempat-tempat lain. Gitu. Dan saya sangat takut kalau itu akan menjadi bola panas, kemudian sepak bola kita justru yang ramai adalah konflik internalnya bukan prestasinya. Nah, itu juga. Terakhir Mas, apakah Anda cukup optimistis bahwa kita sebetulnya bisa punya kesebelasan nasional begitu ya, yang kompetitif di level internasional? Kalau saya, bagaimanapun juga, selama federasi itu masih seperti ini, terutama PSSI pusat ya, dengan cara kerjanya seperti ini, menyelenggarakan kompetisinya masih acak adul seperti ini. Misalnya tempat lain sudah kompetisi. Terlalu politis juga. Kita kan belakangan kompetisinya. Betul. Ya kan? Karena kepentingan politik lebih banyak bermain di dalamnya. Yang saya bilang tadi, kapitalisme semu sepak bola kita. Termasuk sampai kepala ikannya ya. Betul. Jadi yang busuk itu mulai dari Betul. Ada pepatah ikan itu kalau mati yang busuk kepalanya dulu kan. Betul Mas. Ya, jadi memang apa yang terjadi di PSS Sleman dan yang di lain-lain yang mungkin akan terjadi itu busuknya sejak dari kepalanya ya. Benar. Karena bisa kita lihat ya, selama 10 tahun terakhir sepak bola kita itu kan lebih banyak konflik di federasi. Betul. Ya kan? Bukan di prestasinya. Gitu. Jadi kan sungguh kasihan adik-adik kita yang di SSB, yang di akademi, yang padahal itu keren-keren ya kalau kita menontonnya. Betul, menontonnya. Menonton U18 atau U19 gitu. Berapa sih U19? Nah, setelah itu kan kemudian itu jadi kan udah keren-keren, udah kayak nonton apalah MU Junior atau benar. Nah, ini juga Mas. Selain itu kan masalah infrastruktur di Indonesia. Ketersediaan lapangan yang layak kan juga tidak banyak. Betul. Ya kan? Klub itu kan seharusnya memprioritaskan ketersediaan lapangan latihan yang proper lah. Agar pemainnya tuh bisa untuk latihan secara rutin. Dan latihan aja masih pinjem sana sini, Mas. Bagaimana sepak bola kita mau maju? Gitu. Nah, kuncinya sih menurut saya kita butuh orang-orang yang menjadikan olahraga ini sebagai sebuah sains. Gitu. Makanya saya sering baca tulisan di Mojo, misalnya tulisan Mas Rianteng, Mas Seno dan sebagainya, gitu, Budi Windekin. Nah, mereka kan pendekatannya sains. Gitu. Itu Mas kalau menurut saya. Buku apa yang mau terbit Mas? Sedang menyiapkan buku? Kalau sekarang belum Mas. Belum ya. Tapi kami di Prodi sedang menyiapkan buku sih bareng-bareng gitu. Ini untuk mahasiswa. Ini bulan November. Oh, barusan menerima mahasiswa baru ya? Betul Mas. Udah mulai tatap muka ya? Kalau kami sudah tatap muka dari semester kemarin Mas. Blended. Pemberani memang UMY. Tapi kan dengan protokol yang ketat. Iya, memang. Ada vaksinasi. Kami jadi saksi lah.
protokol masuk di sini tuh ketat Ya, banget. karena ya prinsipnya ini Mas, memberikan pelayanan pada teman-teman mahasiswa, terutama mata kuliah praktikum. Iya, udah bayar mahal. Oh, saya nggak bilang mahal loh. Iya. Mahal itu kan siapa memandang. Iya, ya iya, kan? Mas. Tapi saya kira ibu-ibu, bapak-bapak yang mau nonton ini pasti akan ngomong ke anaknya, wes lah, larang sithik gak apa-apa, wes penting mlebu UMY. Gitu. Ya itu Mas, karena ya sekali lagi kalau kami sih semua kelas disediakan kamera. Jadi dosen wajib datang, tetapi mahasiswa opsional. Boleh datang, boleh tidak. Hebat. Dengan hak dan kewajiban yang sama. Kayak kelas saya kemarin dasar jurnalistik semester 3 itu hari Sabtu 2 minggu yang lalu, saya ajak nonton pertandingan derby HW UMY sama HW Ponorogo. Itu kan melatih mahasiswa liputan langsung. Ya kan? Jadi sekaligus menyenangkan dosennya. menyenangkan dosennya. Absennya di lapangan, Mas. Ya. Dan menyenangkan pemain. Karena membuat pemain terlatih. Banyak. Terlatih untuk diwawancarai. Pemain kita kan, mohon maaf loh ya, kemampuan public speaking-nya perlu di-upgrade. Nah, itu pemain kami ketika diwawancarai mahasiswi kan pada sebagian panik harus jawab apa dan apalagi sebagainya. wawancara mahasiswi ya. Nah, tapi kan tidak boleh bias gender. Enggak maksudnya dia kalau laki-laki kan biasanya mereka menganggap temennya, teman tandemnya. Ini di wawancara perempuan tuh bisa grogi loh. Bukan bias gender ini. Ini sangat serius. Nah, itu yang kami lakukan. Makanya saya sebut tadi memberikan pelayanan pada mahasiswa. Ya untungnya di kampus apa-apa ada untungnya. Jadi misalnya ada pertandingan sepak bola, ya mahasiswa saya ajak ke sana. Yuk kalian teman-teman silahkan belajar liputan. Nanti liputannya itu baru semester 3 ya Mas sekali lagi. Mereka saya minta untuk ngupload di Medium. Tahu. Jadi saya ajari mahasiswa untuk bermain user generated content. Ya siapa tahu nanti setelahnya bisa kirim ke terminal Mojo. Ya, saya endorse akhirnya pasti. disebut juga. Setelah itu minggu depan saya akan masuk ke UGC yang ada proses kurasi. Lo terminal ada proses kurasi? Enggak, maksudnya medium kan enggak ada. Enggak ada. Nah, maksudnya setelah itu baru naik, Mas. Naik level gitu. Nah, setelah itu mereka saya wajibkan untuk nge-tweet dan retweet. Itu wujud dari soft skill. Nilai mahasiswa itu kan ada 2, hard skill dan soft skill. Nilai soft skill itu kan kolaborasi salah satunya. Nah, indikatornya di era pandemi ini kan kolaborasi digital. Jika teman-teman bisa mendapatkan retweet dan like sebanyak lebih dari separuh mahasiswa kelas teman-teman dia soft skill-nya A. Logikanya sederhana. Kalau Anda tidak mendapatkan retweet dan like, berarti Anda tidak pernah bergaul sama teman. Pintermu bopek dewi. Atau tidak bisa diterima, tidak berterima. Betul Mas. Itu sih gagasannya. Nah, setelah itu mereka baru report di sistem pembelajaran online kami, namanya My Class. Nah, jadi saya menilainya itu berdasarkan hard skill, karya yang dibuat, soft skill. Nah, ketika mereka memproduksi, saya dampingi. Bagi saya ketika mahasiswa produksi, sebaiknya selama dosen bisa dampingi. Sebelum pandemi yang saya dampingi itu produksi di TPST Piyungan, Mas. Dari pagi, dari jam 9 sampai azan maghrib. Ada 3 kelompok, mereka take gambar di Piyungan. Mengapa saya harus di sana? Saya harus menjaga dong kalau ada apa-apa dengan mahasiswa saya. Ini amanah dari orang tua mahasiswa loh. Gitu. Oke Mas, ini kalau saya lanjutkan terus nggak selesai-selesai, saya sampai subuh harus sholat duhur dulu. Teman-teman, itu obrolan saya dengan tokoh yang sangat menarik, masih muda, sudah jadi kajur salah satu jurusan yang sangat favorit di Universitas Muhammadiyah Jogja. Dan kalau Anda menonton ini, tentu saja kalau ada keponakan, kalau anak sih ya mungkin Anda belum ya, rata-rata ini yang punya keponakan, tetangga yang bingung pengen kuliah di mana, ini jadi salah satu alternatif yang menyenangkan dan semoga kajurnya masih Mas Jun gitu. Karena orangnya asik dan saya kira ini ya Mas, kuliah itu menurut saya bukan hanya sekedar infrastruktur dan kurikulum. Betul. Tetapi kenyamanan. Setuju Mas. Kenyamanan berkuliah itu juga penting. Dan saya masuk beberapa ruang tadi rasanya sangat at home. Jadi kalau udah mahasiswa kerasan, kreativitas bisa terjadi dan interaksi antar mahasiswa maupun dosen bisa lebih hangat, itu akan memproses mahasiswa jadi lebih berkualitas. Siap. Matur nuwun rawuhnya Mas. Makasih Mas. Sampai ketemu dengan tamu-tamu saya selanjutnya.